Hari ini kita akan membahas topik yang sering menarik banyak perhatian, meskipun tidak selalu mudah untuk dibicarakan. 7 kesalahan yang sebaiknya dihindari oleh pria lanjut usia. Pernahkah Anda mendengar bahwa setelah usia 65 tahun, tidak disarankan untuk berhubungan seksual? Kedengarannya mengejutkan, bukan? Namun, ini bukan larangan mutlak, melainkan saran bijak yang ditujukan untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan. Seiring bertambahnya usia, tubuh mengalami perubahan alami. Hormon berubah, sirkulasi darah melambat, dan sistem kekebalan tubuh cenderung melemah. Perubahan ini memengaruhi semua aspek kehidupan, termasuk kehidupan seksual. Bagi pria berusia di atas 65 tahun, mengambil keputusan yang tepat terkait kesehatan dan hubungan pribadi menjadi semakin penting. Namun, banyak yang melakukan kesalahan yang justru memperumit masa lansia. Hari ini kita akan membahas 7 kesalahan umum dan bagaimana cara menghindarinya. Khususnya, kesalahan kelima mungkin akan mengejutkan Anda. Jadi, mari kita mulai. Kesalahan pertama yang harus dihindari adalah mengabaikan sinyal yang diberikan tubuh Anda. Apakah Anda mengira bahwa merasa seperti itu adalah hal yang normal hanya karena usia bertambah? Banyak pria lanjut usia cenderung meremehkan perubahan fisik dan menganggapnya hanya sebagai bagian dari proses penuaan, padahal hal itu bisa sangat berisiko. Terutama perubahan yang berkaitan dengan kehidupan seksual bisa menjadi tanda adanya masalah kesehatan serius, bukan sekadar penuaan. Disfungsi ereksi atau rendahnya gairah seksual seringkali merupakan tanda awal dari penyakit seperti gangguan jantung, diabetes, atau ketidakseimbangan hormon. Menurut sebuah penelitian, pria yang mengalami disfungsi ereksi memiliki risiko 50% lebih tinggi terkena serangan jantung dalam 3-5 tahun dibandingkan dengan mereka yang tidak mengalaminya. Tubuh Anda sebenarnya sedang memberikan sinyal peringatan. Selain itu, jika Anda merasakan detak jantung yang meningkat drastis atau tekanan di dada saat berhubungan seksual, jangan abaikan. Itu adalah gejala serius. Faktanya, Asosiasi Jantung Amerika menyatakan bahwa serangan jantung saat berhubungan seksual bukanlah hal yang langka, terutama pada orang yang jarang berolahraga dan tiba-tiba kembali melakukan aktivitas seksual, yang meningkatkan risiko. Yang paling penting adalah rutin menjalani pemeriksaan medis. Jika Anda telah berusia di atas 50 tahun, disarankan untuk melakukan pemeriksaan setidaknya 2 kali setahun. Pantau tekanan darah, kadar kolesterol, dan glukosa secara rutin, dan jangan ragu untuk berdiskusi dengan dokter mengenai masalah kesehatan seksual. Menjalani gaya hidup sehat juga membantu meningkatkan fungsi seksual. Menurut penelitian, berjalan kaki selama 30 menit setiap hari dapat mengurangi risiko disfungsi ereksi hingga 30%. Menerapkan kebiasaan positif, berhenti merokok, dan membatasi konsumsi alkohol juga merupakan langkah penting. Akhirnya, penting untuk memperhatikan obat-obatan yang sedang Anda konsumsi. Obat-obatan seperti antihipertensi, antidepresan, dan obat diabetes dapat memengaruhi fungsi seksual. Jika Anda merasa bahwa obat-obatan Anda mungkin memengaruhi aspek ini, konsultasikan dengan dokter Anda untuk mencari alternatif lain. Kesehatan adalah kunci untuk menikmati masa tua yang berkualitas. Jangan abaikan sinyal dari tubuh Anda. Perhatikan perubahan kecil dan jangan ragu untuk mencari bantuan profesional saat diperlukan. Kesalahan kedua adalah membuat keputusan impulsif dalam hubungan karena kesepian. Seiring bertambahnya usia, setelah kehilangan pasangan dan berkurangnya interaksi sosial setelah pensiun, banyak pria lanjut usia mengalami rasa kehampaan yang mendalam. Untuk mengatasi kesepian ini, beberapa orang terburu-buru memulai hubungan baru, yang bisa menjadi perangkap berbahaya, terutama ketika hasrat seksual memengaruhi kejernihan penilaian mereka. Salah satu contohnya adalah Tuan Clark, 67 tahun, yang mulai mengobrol melalui aplikasi kencan dengan seorang wanita yang mengaku berusia sekitar 40 tahun. Setelah beberapa minggu bertukar pesan secara online, akhirnya mereka bertemu langsung. 2 bulan kemudian, ia mengirimkan transfer sebesar 30 juta won untuk menutupi biaya operasi darurat dan investasi. Namun ia tidak pernah mendengar kabar lagi dari wanita tersebut. Di era digital, penipuan yang menargetkan orang lanjut usia semakin meningkat, terutama ketika kesepian dan hasrat seksual memengaruhi kemampuan membuat keputusan yang bijak. Menurut Badan Konsumen Korea, orang berusia di atas 60 tahun adalah yang paling terdampak oleh penipuan cinta online, dengan jumlah kasus meningkat 3 kali lipat dalam 5 tahun terakhir. Yang paling mengkhawatirkan adalah lebih dari 70% korban tidak melaporkan kejadian tersebut karena takut diejek atau dimarahi oleh orang terdekat mereka. Hasrat seksual adalah hal yang alami, namun tidak boleh mengganggu penilaian kita.
Jika seseorang yang Anda kenal secara online meminta bantuan keuangan, Anda harus waspada. Bahaya lain adalah mengabaikan pentingnya keamanan dalam hubungan seksual. Menurut penelitian terbaru dari Fakultas Kedokteran Universitas Nasional Seoul, tingkat infeksi menular seksual pada pria berusia di atas 65 tahun telah meningkat 2 kali lipat dalam 10 tahun terakhir. Banyak orang berpikir, di usia ini, apa masih ada risiko kehamilan? Dan karena itu mengabaikan pentingnya pencegahan. Seorang teman saya, di awal usia 70-an, setelah lama hidup sendiri, memulai hubungan dengan pasangan baru. Setelah berhubungan intim, ia mengalami rasa sakit yang hebat dan ruam, dan didiagnosis menderita penyakit menular seksual. Yang paling parah adalah, karena sistem kekebalan tubuhnya yang lemah, pengobatannya memakan waktu jauh lebih lama dari biasanya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk menyukai video ini jika Anda menikmatinya. Dan berlangganan saluran ini untuk mendapatkan tips terbaik tentang cara menarik kelimpahan dan kemakmuran dalam hidup Anda. Mari kita lanjutkan. Bagaimana cara meminimalkan bahaya ini? Pertama, penting untuk bersikap hati-hati terhadap orang yang Anda kenal secara online. Pastikan identitas mereka melalui panggilan video, atur pertemuan di tempat umum, dan berhati-hatilah dalam membagikan informasi pribadi atau keuangan. Kedua, terlepas dari usia, berhubungan seks yang aman itu penting. Menggunakan kondom sangat penting untuk mencegah penyakit. Selain itu, saat memulai hubungan, penting untuk melakukan percakapan jujur mengenai kesehatan masing-masing. Terakhir, carilah cara sehat untuk mengelola hasrat seksual. Aktivitas fisik teratur, pola makan seimbang, dan manajemen stres sangat penting untuk menjaga keseimbangan hormon. Jika dirasa perlu, carilah bimbingan dari ahli untuk mendapatkan perawatan atau nasihat yang sesuai. Hasrat seksual di usia matang adalah hal yang sepenuhnya normal dan bermanfaat, namun tidak boleh menjadi faktor yang membahayakan kesejahteraan fisik, ekonomi, atau emosional Anda. Memiliki pandangan yang seimbang dan merawat diri sendiri adalah awal dari perawatan diri dan harga diri yang sesungguhnya. Kesalahan ketiga adalah mempercayai secara membabi buta pengobatan dan obat-obatan yang belum terbukti untuk meningkatkan fungsi seksual. Cukup berselancar di internet untuk menemukan banyak iklan yang mengklaim dapat mengembalikan kejantanan dan menghidupkan kembali masa muda. Apakah benar-benar efektif? Seiring bertambahnya usia, banyak pria mengalami penurunan fungsi seksual, yang merupakan bagian alami dari proses penuaan. Namun, tidak semua orang menerima hal ini dengan mudah dan memilih solusi instan. Dalam upaya tersebut, mereka sering beralih ke suplemen atau obat yang efeknya belum terbukti. Menurut laporan dari Badan Keamanan Obat, dalam 5 tahun terakhir, jumlah laporan tentang efek samping akibat penggunaan pengobatan tidak resmi untuk disfungsi ereksi meningkat, terutama di kalangan pria berusia di atas 65 tahun. Telah dilaporkan kasus serangan jantung, stroke, bahkan kematian. Tuan Parker, 72 tahun, mengalami penurunan tekanan darah yang drastis dan pingsan setelah mengonsumsi suplemen alami untuk kesehatan pria yang dibelinya secara online. Hasil pemeriksaan di rumah sakit menunjukkan bahwa produk tersebut mengandung dosis tinggi sildenafil, zat aktif dalam Viagra, yang menyebabkan interaksi berbahaya dengan obat tekanan darah yang sedang ia konsumsi. Kesalahan lain yang sama berbahayanya adalah mengabaikan dosis dan anjuran, bahkan ketika obat tersebut diresepkan oleh dokter. Kalimat seperti, karena satu pil tidak berefek, saya minum 2, cukup umum terdengar. Penyesuaian dosis secara mandiri seperti ini sangat berisiko. Obat untuk disfungsi ereksi bukan sekadar suplemen, melainkan obat kuat. Terutama pada pria yang lebih tua dengan penyakit jantung atau yang mengonsumsi obat-obatan terkait, bisa menjadi ancaman mematikan. Selain itu, ketergantungan emosional juga menjadi tantangan besar. Jika seseorang mulai bergantung pada obat untuk memulihkan fungsi seksual layaknya saat muda, lama-kelamaan ia akan kehilangan kepercayaan diri saat tidak menggunakannya, yang dapat merusak kehidupan seksual secara keseluruhan. Lalu, bagaimana sebaiknya menangani fungsi seksual di usia lanjut? Pertama, sangat penting untuk memiliki diagnosis dan pengobatan yang tepat dari tenaga medis profesional. Penurunan fungsi seksual bisa menjadi tanda dari masalah kesehatan lain, sehingga penting untuk mengetahui penyebab yang sebenarnya. Kedua, meskipun kamu sedang menjalani pengobatan dengan resep, kamu harus mengikuti dosis dan petunjuk dokter secara ketat. Jika mengalami efek samping, segera hubungi dokter. Ketiga, lengkapi pengobatan dengan kebiasaan yang mendukung fungsi seksual secara alami. Rutin berolahraga, terutama latihan untuk memperkuat otot panggul, membatasi konsumsi alkohol, mengelola stres,
dan memastikan tidur yang cukup. Semua ini dapat membantu meningkatkan fungsi seksual tanpa perlu bergantung pada obat. Keempat, menjaga komunikasi yang jujur dengan pasangan sangat penting. Seiring waktu, cara menikmati kehidupan seksual bisa berubah. Penting untuk membicarakan perubahan ini secara terbuka dan menjelajahi bersama cara-cara baru untuk berbagi keintiman yang cocok bagi kedua belah pihak. Terakhir, penting untuk memiliki sikap menerima terhadap perubahan fungsi seksual sebagai bagian alami dari proses menua. Kehidupan seksual bukan hanya soal fisik, tetapi juga mencerminkan hubungan emosional dan keintiman. Jika kita menyadari hal ini, kehidupan seksual di usia lanjut tetap bisa memuaskan dan membahagiakan. Kehidupan seksual yang sehat tidak dimulai dari obat, tetapi dari perhatian menyeluruh terhadap kesehatan dan hubungan yang tulus dengan pasangan. Alih-alih mencari solusi instan, lebih baik mengadopsi pendekatan yang sehat dan berkelanjutan. Kesalahan keempat adalah mengasingkan diri secara sosial dan menghindari membahas masalah ini. Tahun pertama setelah pensiun sangat sulit. Rutinitas pergi bekerja setiap hari hilang, saya jadi punya lebih sedikit orang untuk diajak bicara, dan mulai lebih sering menghabiskan waktu di rumah. Yang paling berat adalah saya tidak bisa berbagi kekhawatiran saya tentang kehidupan seksual kepada siapapun. Saya merasa malu dan berpikir bahwa di usia saya, orang-orang akan menertawakan jika saya membicarakan hal-hal seperti ini, kata Pak Lee, 65 tahun. Pengalaman ini bukanlah hal yang unik. Banyak pria lanjut usia mengalami situasi serupa. Isolasi sosial tidak hanya menciptakan perasaan kesepian, tetapi juga dapat berdampak serius pada kesehatan. Menurut sebuah penelitian dari Harvard Medical School, lansia yang hidup terisolasi secara sosial memiliki kemungkinan 29% lebih tinggi untuk terkena penyakit jantung dan 32% lebih besar risiko terkena stroke dibandingkan mereka yang memiliki hubungan sosial aktif. Yang benar-benar mengejutkan adalah bahwa kurangnya koneksi sosial merupakan risiko yang lebih besar bagi kehidupan daripada merokok, kelebihan berat badan, atau hidup yang tidak aktif. Terutama, masalah yang terkait dengan seksualitas menjadi lebih sensitif untuk dibahas. Banyak pria lanjut usia merasa tidak mampu mengungkapkan kekhawatiran mereka tentang disfungsi seksual, penurunan hasrat, atau masalah dalam kehidupan intim mereka, yang membuat mereka menghadapi situasi ini dalam kesendirian. Keheningan ini seringkali mendorong mereka untuk mencari informasi yang salah atau mengabaikan masalah tanpa mencari solusi. Selain itu, kurangnya dialog dalam hubungan juga menjadi tantangan besar. Banyak pasangan yang telah bersama selama bertahun-tahun tidak bisa berbicara terbuka tentang kebutuhan atau perubahan dalam kehidupan intim mereka. Mengadopsi sikap di usia ini, itu tidak lagi penting, mengarah pada keheningan, yang dapat menyebabkan kebingungannya dan perasaan tidak puas. Profesor Clark, dari bidang psikiatri, menunjukkan bahwa lebih dari 50% konflik seksual pada orang lanjut usia bisa diselesaikan hanya dengan berbicara secara jujur. Namun, banyak pria yang menghindari membahas topik ini. Bagaimana kita bisa memutuskan isolasi sosial dan meningkatkan komunikasi dalam bidang seksual? Pertama, sangat penting untuk menjaga hubungan sosial bahkan setelah pensiun atau kehilangan pasangan. Terlibatlah secara teratur dalam kegiatan seperti kelompok minat, pekerjaan sukarela, pertemuan keagamaan, dan lainnya. Khususnya, berbagi waktu dengan pria dari generasi yang sama meningkatkan koneksi emosional dan saling pengertian. Kedua, aktiflah mencari informasi tentang seksualitas pada usia lanjut. Saat ini, ada banyak lokakarya dan ceramah kesehatan yang dirancang khusus untuk orang dewasa lanjut usia. Menghadiri acara ini tidak hanya memberi Anda akses ke informasi yang terpercaya, tetapi juga memungkinkan Anda untuk terhubung dengan orang lain yang memiliki kekhawatiran yang sama. Ketiga, buka ruang dialog yang jujur dengan pasangan Anda. Meskipun mungkin terasa tidak nyaman pada awalnya, mengungkapkan dengan jujur apa yang diinginkan dan dirasakan oleh masing-masing sangat penting untuk mempertahankan hubungan yang kuat dan sehat. Anda dapat memulai percakapan dengan pertanyaan spesifik, seperti jenis kontak fisik apa yang menyenangkan atau apakah ada sesuatu yang menyebabkan ketidaknyamanan. Keempat, jika perlu, cari dukungan dari seorang profesional. Bantuan dari seorang terapis pasangan, konselor yang mengkhususkan diri dalam seksualitas, atau seorang ahli kesehatan mental dapat membuat perbedaan besar. Saat ini, banyak pusat medis menawarkan klinik yang didedikasikan untuk kesehatan seksual pada orang dewasa lanjut usia. Terakhir, manfaatkan alat digital. Panggilan video, media sosial, dan grup virtual adalah sumber daya berharga untuk tetap terhubung dengan orang lain, bahkan ketika bepergian menjadi sulit. Jika Anda kesulitan mengelola teknologi,
Jangan ragu untuk meminta bantuan kepada orang terdekat Anda atau pergi ke pusat komunitas. Isolasi sosial bukanlah pilihan sukarela, tetapi faktor yang dapat membahayakan kesejahteraan Anda. Dalam aspek sensitif seperti seksualitas, penting untuk mendorong percakapan dan berbagi informasi. Beranilah untuk memutuskan keheningan dan kesendirian, dan bangun kehidupan yang lebih kaya dan memuaskan melalui komunikasi yang terbuka dan sehat. Kesalahan kelima adalah menyangkal keinginan dan kesejahteraan Anda sendiri karena takut akan penilaian orang lain dan norma-norma yang diterapkan oleh masyarakat. Pada usia 77 tahun, ketika saya bertemu dengan seorang pasangan baru, yang paling membuat saya khawatir adalah bagaimana reaksi orang-orang di sekitar saya. Anak-anak saya berkata, apa yang terjadi pada ayah di usia ini, dan beberapa teman berbicara di belakang saya. Itulah sebabnya saya menyimpan hubungan itu dalam rahasia selama setahun. Sekarang ketika saya mengingatnya, saya merasa itu adalah waktu yang terbuang. Menurut survei terbaru dari Pusat Kesejahteraan Gan Clark Noim, 42% pria yang lebih tua dari 65 tahun memilih untuk menekan keinginan seksual mereka atau minat untuk memulai hubungan baru karena takut dinilai. Persentase ini meningkat menjadi 58% ketika ada anak-anak terlibat. Dalam budaya kita masih ada kepercayaan yang salah bahwa orang lanjut usia harus menyerahkan kehidupan seksual mereka atau tidak tertarik padanya. Stigma ini dapat memiliki dampak yang dalam pada persepsi pria lanjut usia terhadap diri mereka sendiri, serta harga diri mereka. Psikiater Dr. Ju menyatakan, banyak pria yang lebih tua akhirnya mengadopsi kepercayaan dan prasangka ini, merasa malu atau menganggap dorongan seksual mereka tidak pantas. Ini tidak hanya menyebabkan ketidaknyamanan emosional yang signifikan, tetapi juga dapat berdampak negatif pada kesejahteraan fisik mereka. Secara khusus, ketika ada anak atau cucu yang terlibat, beban budaya untuk mempertahankan martabat dan menjaga citra tertentu menjadi semakin kuat. Pria yang lebih tua seringkali menahan perasaan atau keinginan mereka karena takut akan penilaian dari keluarga mereka, memilih untuk menekan perasaan tersebut. Hal ini diperburuk oleh stigma yang menimpa mereka ketika mereka menunjukkan ketertarikan pada wanita yang lebih muda, yang mengurangi kemungkinan mereka untuk menjalin hubungan emosional. Jika mereka mencoba memulai hubungan dengan seseorang yang lebih muda, seringkali mereka salah dinilai seolah-olah niat mereka hanya bersifat seksual. Tuan Clark, yang berusia 68 tahun, mengenang hubungannya dengan seorang wanita yang 5 tahun lebih muda darinya. Kami memiliki hubungan yang sangat baik dan menghabiskan waktu yang menyenangkan berbicara satu sama lain, tetapi orang-orang melihat kami seolah-olah saya sedang melalui semacam keinginan yang hanya ada pada usia tertentu. Bahkan dia juga menerima komentar negatif, menyiratkan bahwa dia hanya bersama saya karena kepentingan ekonomi, dan itu sangat mempengaruhi saya. Bagaimana cara membebaskan diri dari pandangan dan penilaian sosial tersebut? Pertama-tama, sangat penting untuk menerima bahwa dorongan seksual dan kebutuhan akan kedekatan emosional di usia tua adalah hal yang sangat normal dan sehat. Tidak ada alasan untuk menolak atau menekan perasaan ini hanya karena usia. Kedua, utamakan kebahagiaan pribadi Anda. Apa yang benar-benar penting adalah kesejahteraan pribadi Anda, bukan apa yang orang lain pikirkan atau katakan, terutama di tahap kehidupan yang begitu unik ini. Terakhir, bangun komunikasi yang jujur dengan keluarga, terutama dengan anak-anak. Bagikan pikiran dan keinginan Anda dengan kejujuran, dan dengarkan juga kekhawatiran mereka. Ini akan memudahkan penyelesaian konflik melalui saling pengertian. Keempat, berhubungan dengan orang-orang seusia Anda yang telah mengalami situasi serupa bisa sangat bermanfaat untuk mendapatkan pemahaman dan dukungan. Kelima, jika perlu, jangan ragu untuk mencari bantuan dari seorang ahli. Berbicara dengan seorang terapis atau konselor yang berfokus pada isu-isu yang berkaitan dengan usia tua bisa sangat membantu untuk mengatasi stres yang disebabkan oleh harapan sosial dan stigma. Usia tua bisa memberikan kesempatan untuk kebebasan dan pemenuhan diri. Jika sepanjang hidup Anda telah menyesuaikan diri dengan apa yang orang lain harapkan dari Anda, sekarang adalah saat yang tepat untuk memutuskan sendiri apa yang membuat Anda bahagia. Beranilah untuk mendengarkan hati Anda sendiri tanpa dipengaruhi oleh pandangan orang lain. Itu sangat penting. Kesalahan keenam adalah hanya fokus pada aspek fisik dari seksualitas, mengabaikan pentingnya koneksi emosional dan kedekatan. Setelah pensiun, untuk meredakan kecemasan saya kadang-kadang pergi ke tempat hiburan. Namun, seiring waktu saya menyadari bahwa itu hanyalah interaksi mekanis yang tidak memberikan kepuasan yang nyata. Seiring berjalannya waktu, saya menyadari bahwa yang saya inginkan bukan hanya kepuasan seksual, tetapi koneksi yang tulus dengan orang lain. Ini adalah refleksi dari Jack,
yang berusia 69 tahun. Banyak pria yang lebih tua membuat kesalahan dengan mereduksi keinginan seksual mereka hanya menjadi kebutuhan fisik. Namun, pada tahap kehidupan yang lebih lanjut, seksualitas bisa memiliki makna dan bentuk ekspresi yang berbeda dari masa muda. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh tim gerontologi di Universitas Kota Seoul, dalam studi tentang kepuasan seksual pria di atas usia 65 tahun, ditemukan bahwa koneksi emosional memiliki dampak yang jauh lebih signifikan terhadap kepuasan secara keseluruhan dibandingkan dengan kenikmatan fisik. 73% dari responden menunjukkan bahwa hal yang paling berharga dalam kehidupan seksual mereka adalah kedekatan dan ikatan dengan pasangan. Seiring bertambahnya usia, kadar testosteron menurun dan berbagai perubahan pada fungsi seksual dapat terjadi. Jika perubahan ini tidak diterima dan terus mencari pengalaman seksual yang sama seperti masa muda, hal ini dapat menyebabkan frustrasi dan mempengaruhi harga diri. Seorang ahli kedokteran seksual menekankan bahwa salah satu tantangan utama untuk menikmati kehidupan seksual yang memuaskan di usia tua adalah keyakinan yang salah tentang seksualitas. Banyak pria membandingkan diri mereka dengan masa muda mereka, menilai diri mereka hanya berdasarkan kinerja seksual, dan ketika ini tidak lagi terjadi, mereka cenderung menyalahkan diri sendiri atau bahkan meninggalkan kehidupan seksual mereka sepenuhnya. Namun, sangat normal bagi cara-cara menikmati dan merasakan seks untuk berubah seiring bertambahnya usia. Bagi mereka yang telah lama menjalin hubungan, isyarat kedekatan seperti pelukan, ciuman, dan berpegangan tangan bisa menjadi lebih bermakna daripada pengalaman seksual intens di masa muda. Pak John, pada usia 75 tahun, merangkum pelajaran yang didapat selama 50 tahun pernikahan dengan cara ini. Ketika saya masih muda, saya fokus pada hubungan seksual itu sendiri, tetapi sekarang saya lebih menghargai momen-momen seperti mandi bersama istri saya, memberinya pijatan, dan memeluknya. Keintiman yang saya temukan dalam isyarat-isyarat tersebut memberikan kepuasan yang lebih besar daripada yang saya rasakan di masa muda saya. Jadi, bagaimana cara menjaga kehidupan seksual di usia tua yang menghargai koneksi emosional dan keintiman? Perluas pandangan Anda tentang seksualitas. Pengalaman seksual tidak terbatas hanya pada hubungan seksual, tetapi melibatkan berbagai bentuk kontak dekat dan koneksi emosional. Nikmati isyarat seperti pelukan, ciuman, berpegangan tangan, dan memberikan pijatan. Perkuat komunikasi dengan pasangan Anda. Bicarakan dengan jujur dan terbuka tentang keinginan dan preferensi Anda, dan jelajahi bersama cara-cara untuk mengekspresikan keintiman. Anggap hubungan seksual sebagai sebuah proses, bukan tujuan akhir. Dengan fokus pada koneksi dan kenikmatan bersama tanpa tekanan untuk mencapai hasil tertentu, kepuasan yang lebih mendalam dapat tercapai. Hargai momen-momen keintiman dalam kehidupan sehari-hari. Aktivitas seperti memasak bersama, berjalan-jalan, atau menonton film dapat memperkuat ikatan dan meningkatkan kepuasan seksual. Terima dan sesuaikan hidup Anda dengan perubahan. Kenali perubahan fisik yang datang seiring bertambahnya usia dan carilah cara-cara baru serta ritme ekspresi seksual yang sesuai dengan tubuh dan kebutuhan Anda. Seksualitas pada tahap usia lanjut dapat menjadi kesempatan untuk memperkuat ikatan emosional dan merasakan keintiman yang lebih dalam, alih-alih hanya terbatas pada pencarian kesenangan fisik. Dengan menerima perubahan alami dan menjaga sikap terbuka terhadap pengalaman baru, kehidupan seksual dapat menjadi lebih kaya dan memuaskan seiring waktu. Kesalahan ketujuh adalah mengabaikan kesehatan secara keseluruhan, yang merupakan aspek penting untuk menikmati kehidupan seksual yang memuaskan. Ketika dokter menyarankan saya, mulailah berolahraga. Saya tidak bisa melihat hubungan antara itu dengan kehidupan seksual saya. Namun, setelah hanya 3 bulan berolahraga secara teratur, tekanan darah saya stabil dan saya merasakan peningkatan signifikan dalam kemampuan ereksi saya. Saat itulah saya menyadari bahwa kehidupan seksual tidak hanya bergantung pada organ reproduksi, tetapi sangat terkait dengan kesejahteraan secara keseluruhan. Inilah pengalaman Emer Kingston, yang berusia 71 tahun. Banyak pria usia lanjut membuat kesalahan dengan hanya mengandalkan obat-obatan atau fokus hanya pada bagian tubuh tertentu untuk meningkatkan kehidupan seksual mereka. Namun, kehidupan seksual yang memuaskan bergantung pada kesejahteraan umum, baik fisik maupun mental. Menurut sebuah studi yang dilakukan oleh Perhimpunan Urologi Korea, pria berusia di atas 60 tahun yang berolahraga secara teratur memiliki risiko 38% lebih rendah mengalami disfungsi ereksi dibandingkan dengan mereka yang tidak melakukannya. Secara khusus, latihan aerobik dan latihan untuk memperkuat otot panggul terbukti sangat efektif untuk meningkatkan fungsi seksual. Untuk semua pria yang lebih tua, demi kesejahteraan fisik dan emosional mereka,
Mulailah hari ini dengan menerapkan perubahan kecil. Pemeriksaan medis rutin, aktivitas fisik yang konsisten, diet seimbang, komunikasi terbuka, dan sikap terbuka terhadap kebutuhan diri sendiri dan pasangan sangat penting untuk mempertahankan kehidupan seksual yang penuh di masa dewasa. Dan yang paling penting, jangan biarkan penilaian orang lain atau stigma sosial menghalangi mereka. Keinginan untuk keintiman di usia tua adalah hal yang normal dan bermanfaat. Percayalah pada pilihan mereka untuk mencapai pemenuhan pribadi dan berusaha menjadikan tahun-tahun mendatang sebagai tahap yang lebih kaya dan memuaskan. Mereka juga bisa membagikan pengalaman dan pemikiran mereka di kolom komentar, sehingga lebih banyak orang dapat belajar dan berkembang bersama. Kami mengirimkan harapan terbaik kami untuk kehidupan yang panjang, penuh, dan penuh kesejahteraan. Terima kasih banyak. Tahukah Anda bahwa 1 dari setiap 4 orang dewasa berusia 65 tahun ke atas mengalami jatuh setidaknya sekali dalam setahun? Namun, ada sekelompok kecil orang yang tampaknya hampir terlindungi dari bahaya ini. Apa yang menyebabkan perbedaan ini? Jatuh bukanlah kecelakaan sederhana. Sebenarnya, itu adalah penyebab utama kematian akibat cedera di antara mereka yang berusia di atas 60 tahun. Meskipun demikian, ada orang dewasa yang bergerak dengan keyakinan luar biasa, seolah-olah mereka telah menemukan kunci yang belum diketahui orang lain. Hari ini, saya akan membagikan 7 strategi berjalan yang digunakan oleh orang dewasa yang hampir tidak pernah jatuh. Ini adalah rekomendasi yang didukung oleh para ahli geriatrik, meskipun jarang disebarluaskan kepada publik umum. Ini bukan rutinitas yang rumit, melainkan perubahan kecil dalam cara berjalan yang, dengan sedikit latihan, akan menjadi kebiasaan secara alami. Strategi keempat sangat mencolok. Kebanyakan orang melakukannya dengan salah setiap hari tanpa menyadarinya. Apakah Anda atau orang yang Anda cintai pernah mengalami jatuh? Tulis kata keseimbangan di komentar jika Anda siap untuk mengubah cara berjalan Anda secara permanen. Saya ingin memperkenalkan Peter, seorang insinyur pensiunan berusia 72 tahun yang mengalami 3 kali jatuh besar hanya dalam setengah tahun. Jatuh terakhir membawanya ke rumah sakit dengan patah pinggul, yang dia anggap sebagai titik baliknya. Peter, setelah operasi saya pikir saya telah kehilangan kemandirian saya. Anak perempuan saya bahkan mulai mencari rumah perawatan. Tetapi kemudian, fisioterapis saya memperkenalkan sesuatu yang sepenuhnya mengubah situasi. Apa yang ditemukan Peter bukan hanya serangkaian latihan baru untuk meningkatkan keseimbangan, tetapi cara berjalan yang sepenuhnya berbeda, pembaruan total dalam metode pergerakannya. Modifikasi kecil, halus namun berdampak, yang mengubah keseimbangannya hampir secara instan. Dalam setahun, Peter meninggalkan jatuh konstan dan tidak mengalami kejadian buruk lagi. Dia bahkan berhasil menikmati jalan-jalan ringan bersama cucunya. Perubahannya bukan karena keajaiban, tetapi hasil dari proses yang teliti. Dalam 2 tahun terakhir, saya telah bekerja bersama fisioterapis geriatrik terkemuka dan ahli keseimbangan dari institusi medis bergengsi. Tetapi, yang lebih relevan, saya telah menganalisis dengan cermat cara berjalan alami orang dewasa yang mempertahankan mobilitas luar biasa bahkan di usia 80 dan 90 tahun. Apa yang saya pelajari akan sepenuhnya mengubah pandangan Anda tentang cara berjalan. Ini bukan solusi sementara atau rutinitas yang akan Anda tinggalkan seiring waktu. Ini adalah transformasi yang bertahan lama yang secara alami terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari Anda. Cara bergerak yang berbeda yang akan dihargai tubuh Anda. Strategi yang akan saya ungkapkan sangat berguna jika Anda telah merasakan perubahan dalam keseimbangan Anda, baru-baru ini jatuh, atau hanya ingin mempertahankan kemandirian Anda lebih lama. Dan rahasia keempat berkaitan dengan tindakan yang Anda lakukan puluhan kali sehari, tetapi tanpa sadar, kemungkinan besar Anda melakukannya dengan salah. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, kami akan sangat menghargai jika Anda memberikan suka, sehingga lebih banyak orang dapat mengetahui strategi ini. Anda juga dapat berlangganan untuk terus menerima rekomendasi yang didukung oleh ilmu pengetahuan, dirancang untuk membantu orang dewasa tetap aman dan mandiri. Rekomendasi pertama kami untuk meningkatkan cara berjalan Anda mungkin tanpa tidak terduga, karena tidak langsung terkait dengan kaki. Sebenarnya, ini lebih berkaitan dengan cara Anda menggunakan penglihatan. Izinkan saya mengajukan pertanyaan, kemana biasanya Anda fokuskan pandangan saat berjalan? Jika Anda seperti banyak orang dewasa, kemungkinan besar Anda melihat ke bawah, tepat beberapa langkah di depan Anda. Itu masuk akal, bukan? Anda ingin memastikan mengidentifikasi hambatan potensial. Tetapi inilah kontradiksinya.
Menundukkan pandangan saat berjalan sebenarnya meningkatkan kemungkinan jatuh secara signifikan. Dengan menatap ke bawah saat bergerak, beberapa hal terjadi secara bersamaan. Kepala condong ke depan, mengubah pusat keseimbangan Anda, otot leher dan punggung bagian atas menegang, bahu membungkuk, dan yang paling penting, sistem keseimbangan Anda tidak menerima semua informasi yang diperlukan tentang lingkungan sekitar. Disinilah teknik pandangan 3 titik memiliki dampak signifikan. Fisioterapis Peter menunjukkan pendekatan ini selama proses pemulihannya. Pertama, fokuskan pandangan Anda pada titik dekat, sekitar 3 hingga 4,5 meter jauhnya. Ini memungkinkan Anda mengidentifikasi hambatan potensial tanpa memengaruhi postur Anda. Penglihatan perifer Anda akan tetap mendeteksi bahaya yang lebih dekat. Kemudian, angkat pandangan Anda secara alami ke titik jauh, cakrawala atau tujuan Anda. Ini membantu menjaga penjajaran tulang belakang Anda dan menyesuaikan postur Anda secara alami. Lakukan latihan ini setiap 10 hingga 15 detik saat bergerak. Terakhir, dan ini adalah sesuatu yang sering diabaikan banyak orang, perhatikan kesadaran perifer Anda. Latih kemampuan Anda untuk memperluas penglihatan lateral dan mengidentifikasi gerakan serta rintangan tanpa harus memutar kepala. Peter biasanya melatih teknik ini secara ketat selama jalan-jalan harian di lingkungan sekitar. Sebelum melanjutkan, ingat untuk memberi like jika Anda menikmati video ini, dan berlangganan saluran untuk menerima tips terbaik tentang bagaimana menarik kelimpahan dan kemakmuran dalam hidup Anda. Mari kita lanjutkan. Ia memilih titik tetap di kejauhan, memfokuskan pandangan pada tempat dekat yang sesuai, dan sesekali mengangkat mata ke tujuan akhir. Setelah 2 minggu, saya merasa berjalan dengan punggung lebih tegak, bernapas lebih baik, dan merasa lebih percaya diri. Penjelasan ilmiah di balik ini sangat menarik. Sebuah studi yang dipublikasikan di Journal of Aging and Physical Activity mengungkapkan bahwa arah pandangan mempengaruhi secara signifikan cara kita bergerak. Ketika individu mengarahkan pandangannya ke tanah, para ilmuwan mencatat peningkatan goyangan tubuh dan penurunan rentang langkah mereka, 2 faktor yang terkait dengan peningkatan risiko tersandung atau jatuh. Namun, dengan menerapkan teknik 3 titik, cara mereka berjalan langsung menunjukkan keteguhan dan keamanan yang lebih besar. Yang lebih mencolok adalah bahwa kemampuan mereka untuk merespons rintangan yang tidak terduga meningkat hampir 20%. Apakah Anda terbiasa melihat ke tanah saat berjalan? Jika Anda menyadari melakukannya, tulis "bersalah" di komentar. Anda tidak sendirian, dan menyadarinya adalah langkah pertama untuk mengubah kebiasaan itu. Namun, ada satu hal penting yang harus Anda ingat. Mengarahkan pandangan dengan benar adalah teknik yang kuat, tetapi manfaat sejatinya hanya tercapai ketika digabungkan dengan saran kedua kami tentang berjalan, yang berfokus pada apa yang terjadi dari kaki ke atas. Saran kedua ini menekankan bagaimana kaki Anda bersentuhan dengan tanah, suatu aspek yang banyak dilakukan dengan salah oleh banyak orang tua tanpa menyadarinya. Pernahkah Anda memperhatikan cara berjalan seorang anak kecil? Langkah mereka alami dan harmonis. Pertama, mereka menapakkan tumit, kemudian kaki meluncur halus ke ujung jari. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak orang mulai mengadopsi gaya berjalan yang tidak sehat. Beberapa orang melangkah dengan seluruh telapak kaki sekaligus, sementara yang lain, dalam kasus yang lebih ekstrim, melakukannya dengan ujung jari. Perubahan ini dalam cara berjalan memengaruhi keseimbangan secara negatif. Saat menginjakan kaki dengan telapak kaki sepenuhnya rata, tubuh kehilangan kemampuan alaminya untuk menyerap dampak dan mentransfer beban dengan lancar, yang meningkatkan risiko tersandung atau jatuh. Dan berjalan di ujung jari seperti berjalan di tali, tidak stabil dan berisiko. Titik tumpu Anda berkurang secara signifikan. Cara berjalan yang tepat dikenal sebagai gerakan dari tumit ke ujung jari, dan ini adalah pola alami pergerakan manusia. Begini prosesnya. Di setiap langkah, tumit harus menjadi bagian pertama yang menyentuh tanah. Kemudian, berat badan dipindahkan dengan lembut sepanjang tepi luar kaki, hingga akhirnya terangkat dengan ujung jari. Ini menciptakan dasar tumpuan berbentuk segitiga yang tetap kokoh sepanjang langkah dan memungkinkan pergelangan kaki menyerap dampak dengan baik. Peter, saya menyadari bahwa selama bertahun-tahun saya telah berjalan dengan menapak seluruh permukaan kaki.
Minggu pertama mencoba beralih dari tumit ke ujung jari saat berjalan terasa dipaksakan dan tidak alami. Tetapi pada minggu ketiga, saya merasakan perbaikan yang signifikan dalam kestabilan saya. Sekarang, rasanya sudah sepenuhnya spontan. Dr. Jason Stone, ahli rehabilitasi dengan lebih dari 3 dekade menganalisis cara berjalan, menjelaskan mengapa metode ini sangat efektif. Gerakan dari tumit ke ujung jari memungkinkan pemanfaatan semua mobilitas pergelangan kaki dan membantu mendistribusikan beban secara seimbang sepanjang kaki. Ini membantu menghindari gerakan mendadak atau tidak stabil yang seringkali berisiko menyebabkan jatuh. Jika Anda merasa tidak nyaman pada kaki atau menderita artritis yang membuat sulit untuk menapakkan tumit, jangan khawatir. Anda bisa mulai dengan langkah-langkah yang lebih kecil dan meningkatkannya secara bertahap seiring kenyamanan Anda meningkat. Selain itu, menggunakan sepatu yang memiliki dukungan yang baik dapat membuat perbedaan besar. Kami akan membahas topik sepatu yang tepat pada rahasia nomor 5. Sementara itu, berikut adalah cara mudah untuk mulai berlatih, berjalan perlahan di atas garis lurus, memperhatikan untuk menapakkan tumit terlebih dahulu dan kemudian meluncurkan kaki hingga mencapai ujung jari. Fokuskan pada perubahan berat badan yang lancar, bukan kecepatan langkah. Melatih gerakan ini secara sadar selama 10 menit sehari membantu mengembangkan memori otot yang diperlukan agar menjadi kebiasaan alami. Cobalah sekarang, ambil 5 langkah menggunakan teknik dari tumit ke ujung jari. Jika Anda merasakan peningkatan dalam keseimbangan Anda, tulis "halus" di komentar. Sekarang kita sampai pada rahasia ketiga, yang berkaitan dengan apa yang disebut oleh fisioterapi sebagai pen stabil yang terlupakan, kelompok penting yang sering diabaikan oleh banyak orang dewasa saat berjalan. Poin ketiga utama tentang cara berjalan ini fokus pada apa yang disebut oleh ahli terapi fisik sebagai pen stabil yang terlupakan, otot inti. Banyak orang cenderung mengaitkan kekuatan inti hanya dengan otot perut atau dengan penggemar olahraga yang ingin membentuk tubuh pantai. Namun, otot inti memiliki peran yang lebih penting. Mereka bertindak sebagai pusat stabilitas yang mendukung keseimbangan tubuh secara keseluruhan saat bergerak. Masalahnya adalah ini, seiring berjalannya waktu, kita cenderung berhenti mengaktifkan otot-otot ini saat berjalan. Kita merelaksasi perut, yang membuat punggung, pinggul, dan lutut bekerja lebih keras untuk mengimbanginya. Ini memicu rangkaian ketidaksesuaian yang secara signifikan meningkatkan risiko terjatuh. Peter, saya tidak pernah terpikirkan untuk memikirkan otot perut saya saat berjalan. Tampaknya benar-benar tidak ada kaitannya dengan keseimbangan. Namun, begitu saya belajar mengaktifkan bagian tengah tubuh saya merasakan perbedaannya langsung, seperti ada yang mengencangkan semua sekrup dari perabotan yang goyah. Teknik ini dikenal sebagai aktivasi inti, dan ternyata sangat mudah. Tidak perlu melakukan sit-up atau plank. Sebaliknya, yang digunakan adalah teknik yang disebut para terapis sebagai menutup dengan resleting saat bergerak. Visualisasikan dengan lembut gerakan pusar Anda menuju tulang belakang Anda, tanpa menegangkan perut, tetapi menghasilkan kontraksi ringan di dalam dan mengencangkan. Gerakannya sangat halus. Tidak ada yang akan menyadari bahwa Anda sedang melakukannya. Aktivasi harus sekitar 20 hingga 30% dari kapasitas maksimal Anda, cukup untuk memberikan stabilitas tanpa menimbulkan kekakuan. Peter kesulitan untuk mengingat teknik ini pada awalnya, jadi dia menciptakan sistem sederhana untuk membantu ingatannya. Dia menempelkan stiker kecil berwarna di titik-titik strategis di rumahnya, di kulkas, dekat pintu utama, dan di cermin kamar mandi. Setiap kali dia menemukan titik, dia memeriksa apakah inti tubuhnya aktif saat berjalan selama 1 menit berikutnya. Penelitian yang dilakukan oleh National Institute on Aging telah mengungkapkan bahwa stabilitas inti sangat terkait dengan pencegahan jatuh. Menurut studi mereka, orang dewasa yang menjaga otot inti tetap aktif saat berjalan memiliki pemulihan yang jauh lebih cepat dan efisien ketika tersandung atau bertemu dengan permukaan yang tidak rata. Salah satu kesalahan yang paling umum adalah mencoba mengaktifkan inti dengan intensitas berlebihan. Ingatlah bahwa ini bukan untuk menciptakan ketegangan yang kaku, melainkan memberikan dukungan yang lembut dan konstan. Anda harus dapat bernapas dengan normal dan berbicara sambil menerapkan teknik ini. Bagi mereka yang mengalami nyeri punggung, latihan ini biasanya meredakan nyeri dengan menjaga tulang belakang tetap sejajar selama gerakan. Mulailah dengan sesi singkat dan tingkatkan durasinya seiring dengan semakin naturalnya teknik ini. Pernahkah Anda memperhatikan otot inti Anda saat berjalan? Saya ingin tahu pendapat Anda di kolom komentar. Namun, inilah tempat di mana banyak orang membuat kesalahan umum.
Rahasia keempat terkait dengan bagian tubuh Anda yang mungkin Anda gunakan secara salah setiap langkah yang Anda ambil. Rahasia keempat ini mengungkapkan kebiasaan yang sebagian besar orang tua lakukan secara salah setiap hari tanpa menyadarinya, dan itu berkaitan dengan penggunaan tangan. Perhatikan bagaimana anak-anak secara instingtif berjalan. Lengan mereka bergerak dengan bebas dan ritmis, seirama dengan setiap langkah yang mereka ambil. Saat ini, umum melihat banyak orang tua berjalan seperti ini. Lengan mereka hampir tidak bergerak, tetap kaku di sisi atau bahkan ditekuk di depan tubuh mereka. Perilaku ini, meskipun tampak sepele, sangat meningkatkan risiko terjatuh. Lengan bertindak sebagai penyeimbang alami. Saat Anda melangkah dengan kaki kanan, lengan kiri harus bergerak maju untuk membantu menjaga keseimbangan. Gerakan berlawanan ini menstabilkan tubuh dan mencegah rotasi berlebihan pada tubuh bagian atas, yang dapat menyebabkan terjatuh. Tapi itu belum semuanya. Gerakan lengan yang tepat benar-benar menyeimbangkan bagian bawah tubuh Anda segera, yang meningkatkan stabilitas. Ini membantu mempertahankan ritme saat berjalan, mengurangi rasa lelah. Selain itu, ini meningkatkan propriosepsi, yaitu persepsi tubuh Anda dan posisinya di ruang. Teknik yang benar adalah yang dikenal oleh fisioterapis sebagai ayunan 45 derajat. Lengan Anda harus ditekuk di siku sekitar 45 derajat, bergerak secara alami dari depan ke belakang, bukan dari sisi ke sisi. Saat berjalan, pastikan gerakannya lancar dan alami, tanpa memaksakan apapun, dan biarkan tangan Anda meluncur dekat dengan saku pinggul saat bergerak. Saya menyadari bahwa saya telah berjalan dengan lengan hampir kaku. Begitu mulai berlatih ayunan lengan yang benar, saya melihat seluruh gaya berjalan saya berubah. Anak perempuan saya adalah yang pertama memperhatikan perbedaannya sebelum saya menyebutkan teknik-teknik ini. Dia berkata, "Tiba-tiba, kamu terlihat jauh lebih muda dan lebih percaya diri." Berikut adalah latihan sederhana 3 hari yang digunakan Peter. Hari pertama, selama 5 menit, perbesar gerakan lengan Anda saat berjalan. Buat ayunan sedikit lebih lebar dari biasanya untuk mengaktifkan kembali pola gerakan tersebut. Hari kedua, berjalan dengan ayunan lengan biasa, tetapi perhatikan sinkronisasi dengan kaki Anda. Saat melangkah dengan kaki kanan, lengan kiri harus bergerak maju. Hari ketiga, fokuskan untuk merilekskan bahu Anda saat mempertahankan ayunan lengan. Penelitian yang dilakukan di University of Michigan tentang analisis langkah menemukan bahwa gerakan lengan yang tepat dapat mengurangi pengeluaran energi hampir 8% dan meningkatkan kemampuan pemulihan setelah tersandung sebesar 15%. Lebih menakjubkan lagi, studi mereka mengungkapkan bahwa memulihkan gerakan alami lengan dapat mengurangi risiko jatuh hingga 30% pada orang berusia di atas 65 tahun. Kesalahan paling umum adalah menyilangkan lengan di tubuh saat mengayunkannya, alih-alih menggerakkannya dari depan ke belakang. Lengan Anda seharusnya berayun seperti pendulum dalam bidang paralel, tanpa melintasi garis tengah tubuh Anda. Apakah lengan Anda bergerak secara alami saat berjalan, atau Anda membiarkannya diam? Tinggalkan pendapat Anda di komentar. Rahasia kelima mungkin mengejutkan Anda, karena terkait dengan sesuatu yang Anda injak saat ini. Sebuah aspek yang sering diabaikan oleh banyak program pencegahan jatuh. Rahasia kelima kami saat berjalan bisa jadi elemen yang paling diabaikan namun penting yang memengaruhi keseimbangan Anda, kaki Anda dan apa yang Anda kenakan di atasnya. Seiring bertambahnya usia, kaki kita mengalami 2 transformasi penting. Pertama, ujung saraf sensitif yang bertugas mengirimkan informasi penting tentang keseimbangan ke otak mulai berkurang, yang dikenal sebagai neuropati perifer terkait usia, menurut para ahli podiatri. Kedua, otot kecil namun kuat di kaki melemah akibat bertahun-tahun terkungkung dalam sepatu kaku dan mendukung. Ini menciptakan situasi berisiko, karena otak menerima lebih sedikit data tentang permukaan tempat Anda berjalan, sementara kaki kehilangan kekuatan untuk beradaptasi dengan perubahan tanah. Yang lebih mengkhawatirkan adalah banyak orang dewasa yang tidak menyadari mengembangkan apa yang disebut podiatri sebagai isolasi proprioseptif saat menggunakan sepatu yang tidak tepat. Meskipun sepatu dengan sol tebal dan empuk mungkin terasa nyaman, mereka sangat membatasi kemampuan kaki untuk merasakan dan bereaksi terhadap permukaan. Saya dulu memakai sepatu dengan sol tebal dan empuk, percaya bahwa itu ideal untuk orang tua. Terapi saya menyebutnya penghalang keseimbangan dan menjelaskan bagaimana, sebenarnya, itu membuat saya kurang stabil. Untuk mencapai stabilitas yang tepat, carilah 3 fitur utama ini pada sepatu jalan Anda. 1. Tumit rendah dan lebar, tidak sepenuhnya datar,
tetapi dengan perbedaan tidak lebih dari 2,5 cm antara tumit dan bagian depan kaki. 2. Sol tipis dan fleksibel di area depan kaki yang memungkinkan Anda merasakan permukaan. 3. Penutupan yang kuat, seperti tali atau velcro yang tahan lama, bukan sepatu tanpa tali. Perkembangan sepatu Peter sangat mencolok. Dia memilih sepatu jalan yang pas dan memiliki 3 kualitas penting, yang memungkinkannya merasakan stabilitas lebih saat bergerak di permukaan tidak rata. Namun, sepatu hanya sebagian dari perubahan. Peter juga memasukkan rutinitas dasar untuk memperkuat kaki. Pemisahan jari, duduk, coba buka jari kaki Anda sejauh mungkin. Tahan posisi selama 5 detik dan kemudian rileks. Ulangi latihan 10 kali. Mengambil dengan handuk. Letakkan handuk kecil di lantai dan gunakan jari kaki untuk mengambilnya dan menyeretnya ke arah Anda membentuk lipatan. Mengambil kelereng. Coba angkat kelereng dengan jari kaki dan letakkan di wadah. Ini cara yang bagus untuk meningkatkan koordinasi. Studi yang dipublikasikan di Journal of Podiatric Medicine mengungkapkan bahwa melakukan latihan sederhana ini hanya selama 6 minggu meningkatkan tingkat keseimbangan sebesar 30% pada orang berusia di atas 65 tahun. Yang lebih menonjol, peserta melaporkan merasa lebih aman saat berjalan di permukaan tidak rata seperti rumput atau kerikil. Dr. Emily Splal, spesialis podiatri dan ahli biomekanika, mencatat, di kaki terdapat sekitar 200.000 ujung saraf yang fungsinya membantu Anda bergerak dengan aman di lingkungan Anda. Menggunakan sepatu yang tepat memungkinkan ujung saraf ini berfungsi, dan melakukan latihan yang fokus pada memperkuat kaki meningkatkan mekanisme keseimbangan alami tubuh. Perhatikan sepatu Anda saat ini. Apakah mereka memiliki 3 kualitas penting yang saya sebutkan? Saya ingin tahu pendapat Anda di komentar. Sekarang, mari kita bahas rahasia di balik perubahan kepercayaan diri Peter saat berjalan di permukaan tidak rata. Ini adalah teknik yang secara harfiah mengubah dasar cara dia berjalan. Rahasia ke-6 tentang berjalan membahas kesalahan umum yang banyak dilakukan orang tua tanpa menyadarinya. Berjalan dengan kaki terlalu rapat. Jika Anda pernah melihat seseorang yang tampaknya terhuyung-huyung saat berjalan, Anda mungkin telah memperhatikan bahwa kaki mereka melintasi garis imajiner di tengah tubuh. Jenis langkah sempit ini menghasilkan efek serupa dengan berjalan di atas tali, mengganti dasar dukungan yang lebar dan stabil dengan yang jauh lebih tidak stabil. Teknik yang dikenal sebagai basis lebar menawarkan solusi sederhana namun efektif. Ini melibatkan berjalan dengan kaki selebar pinggul. Ini tidak berarti mengadopsi posisi yang terlalu terbuka, yang juga dapat menyebabkan masalah keseimbangan sendiri. Jarak ideal antara kaki adalah tepat sama dengan pinggul Anda, membentuk apa yang digambarkan oleh ahli keseimbangan sebagai persegi panjang stabil di bawah tubuh Anda. Dengan mempertahankan jarak ini saat berjalan, Anda menciptakan dasar yang jauh lebih stabil. Secara pribadi, menemukan ini adalah wahyu total. Selama bertahun-tahun, saya berjalan tanpa sadar dengan kaki hampir bersilangan. Itu seorang fisioterapis yang menjelaskan bahwa langkah sempit itu membuat saya terhuyung ke sisi kiri dan kanan di setiap gerakan. Peter menggunakan teknik pelatihan yang mengejutkan dengan kesederhanaan. Dia menempelkan 2 pita perekat di lantai lorongnya, sejajar satu sama lain dan dipisahkan dengan jarak yang tepat antara pinggulnya. Beberapa kali sehari, dia berjalan menyusuri lorong, memastikan setiap kaki tetap berada di dalam garis yang sesuai. Setelah 2 minggu melakukan latihan ini, jarak yang tepat antara langkah-langkahnya menjadi sesuatu yang alami. Ketika kembali berjalan seperti biasa, saya merasakan keseimbangan yang lebih baik, terutama saat melewati medan yang tidak rata seperti rumput atau jalur kerikil. Teknik ini harus disesuaikan dengan konstitusi fisik dan tingkat fleksibilitas setiap orang. Mereka yang lebih tinggi biasanya memerlukan posisi dengan jarak kaki yang lebih lebar daripada mereka yang lebih pendek. Jika Anda mengalami ketidaknyamanan di pinggul atau menderita artritis, disarankan untuk memulai dengan jarak kaki yang sedikit lebih dekat dan perlahan memperlebar sesuai kenyamanan. Salah satu cara yang berguna untuk membayangkan ini adalah dengan membayangkan Anda berjalan di atas 2 rel kereta yang sejajar. Kaki Anda tidak boleh saling bertumpukan atau menginjak ruang rel lainnya. Visualisasi mental ini membantu mempertahankan jarak yang tepat saat berjalan tanpa harus melihat ke bawah. Sebuah studi yang dilakukan oleh Laboratorium Berjalan dan Keseimbangan Johns Hopkins mengungkapkan bahwa menjaga dasar yang tepat saat berjalan dapat mengurangi ayunan lateral hingga 40% dan meminimalkan gerakan kompensasi dari lengan yang digunakan untuk menjaga keseimbangan. Bagi orang dewasa yang lebih tua, ini berarti pengurangan risiko jatuh secara langsung.
Dr. Lisa Constantius, seorang ahli keseimbangan, mengatakan, ketika mengamati kecenderungan jatuh pada orang tua, kami sering melihat bahwa berjalan dengan dasar dukungan yang sempit sering mendahului jatuhnya tubuh secara lateral, yang merupakan salah satu yang paling umum dan berbahaya. Sesuatu yang sederhana seperti memperlebar dasar langkah dapat membuat perbedaan besar dalam stabilitas. Kapanpun Anda berjalan, perhatikan apakah kaki Anda saling bertumpukan atau jika Anda menjaga jarak yang konsisten antara mereka. Apa yang Anda rasakan? Ceritakan di kolom komentar. Rahasia terakhir kami bisa jadi yang paling mengejutkan, karena berfokus pada apa yang terjadi di antara setiap langkah. Momen-momen kunci di mana sebagian besar jatuh sebenarnya dimulai. Nasihat ketujuh dan terakhir tentang cara berjalan mengungkapkan fakta mengejutkan tentang jatuh. Jarang terjadi saat Anda berjalan dalam garis lurus. Sebenarnya, sebagian besar jatuh terjadi selama apa yang disebut para ahli sebagai fase transisi. Saya menyadari bahwa hampir semua jatuh saya terjadi ketika saya berputar terlalu cepat. Sementara itu, Robert, yang berusia 84 tahun, menemukan bahwa teknik basis yang diperluas adalah yang paling bermanfaat. Saya tidak pernah menyadari bahwa saya hampir berjalan di atas tali hingga fisioterapis saya menunjukkannya. Hanya dengan sedikit memperluas postur saya, perbedaannya sangat besar. Dr. Marge Smith, kepala rehabilitasi geriatrik di Midwest Health Systems, menekankan bahwa yang terpenting adalah keteraturan. Praktik-praktik ini perlu diulang agar menjadi kebiasaan otomatis. Namun, neuroplastisitas pada otak orang lanjut usia sangat mengejutkan. Dengan latihan yang tepat, pola gerakan baru dapat dibentuk pada usia berapapun. Rahasia mana dari 7 ini yang Anda anggap paling berguna? Tinggalkan nomor Anda di komentar. Ingatlah bahwa strategi-strategi ini tidak hanya bertujuan untuk menghindari jatuh, tetapi juga untuk memulihkan kemandirian, rasa aman, dan kebahagiaan yang muncul saat bergerak tanpa rasa takut. Saat berjalan dengan percaya diri, tanpa rasa takut jatuh, peluang baru muncul. Jatuh tidak harus menjadi konsekuensi tak terelakkan dari penuaan. Jatuh tidak hanya harus dianggap sebagai kecelakaan atau nasib buruk, tetapi seringkali merupakan hasil dari kebiasaan berjalan yang dapat diidentifikasi dan diperbaiki pada usia berapapun. Pikirkan tentang Peter, yang mengalami 3 kali jatuh serius dalam hanya 6 bulan. Sekarang dia berjalan dengan percaya diri dan tegap, melakukan aktivitas yang dulu dia kira tidak bisa dilakukan lagi. Perbaikan-perbaikannya tidak memerlukan peralatan mahal atau rutinitas yang melelahkan, hanya latihan terus-menerus dari 7 strategi ini yang didukung oleh ilmu pengetahuan. Hal luar biasa dari kunci-kunci ini untuk berjalan adalah bahwa meskipun pada awalnya membutuhkan perhatian dan latihan yang disengaja, seiring waktu mereka akan terintegrasi secara alami. Pikiran dan tubuh Anda akan mengasimilasikan teknik-teknik ini sebagai bagian dari rutinitas harian Anda, memberikan perlindungan yang konsisten terhadap kemungkinan jatuh. Membagikan informasi ini bisa jadi, pada kenyataannya, mencegah jatuh yang mengubah hidup seseorang. Berlangganan untuk menerima lebih banyak rekomendasi yang didukung oleh ilmu pengetahuan untuk hidup aktif dan aman di usia lanjut. Ingat, Anda selalu memiliki waktu untuk memperbaiki cara bergerak Anda. Halo, saya Dr. Johnson, ahli dalam pengobatan rehabilitasi. Ada ungkapan yang sering saya dengar di klinik saya, "Dokter, saya sudah menjalani injeksi, saya sudah minum obat, tapi mengapa saya tidak merasakan perbaikan? Saya rasa ini karena usia saya." Ketika saya mendengar ini, saya biasanya menjawab, masih ada hal yang belum Anda coba. Entah itu sakit pada lutut atau bahu, seringkali, saat memulai perawatan di telapak kaki, hasil yang luar biasa dapat tercapai. Dalam video ini, saya akan menceritakan pengalaman-pengalaman nyata yang telah saya kumpulkan selama 3 dekade merawat pasien saya, termasuk kisah seorang pria tua yang berhasil melepaskan tongkatnya hanya dalam 2 minggu. Jika Anda menonton sampai akhir, saya jamin perspektif Anda tentang rasa sakit akan berubah total. Apakah Anda merasa sangat kesulitan untuk bangun pagi karena sakit punggung yang membuat Anda hampir tidak bisa tegak? Apakah lutut Anda terasa sangat sakit saat naik tangga sehingga setiap anak tangga menjadi tantangan nyata? Apakah Anda kesulitan beristirahat karena rasa sakit di bahu? Apakah sendi-sendi jari Anda sakit sehingga Anda tidak bisa memegang tangan cucu Anda? Di rumah sakit, mereka hanya mengatakan itu karena faktor usia. Anda minum obat dan tidak merasakan perbaikan. Anda diberi injeksi, dan rasa lega hanya sementara.
Anda bertanya-tanya apakah Anda harus hidup dengan rasa sakit ini selamanya. Frustrasi itu, desahan itu, perasaan menyerah, saya sepenuhnya memahaminya. Saya sudah mendengar banyak cerita serupa dari pasien di klinik saya. Namun hari ini, persepsi Anda akan berubah sepenuhnya. Hal yang paling menakjubkan yang saya temukan selama 3 dekade karir medis saya adalah bahwa kadang-kadang, jawaban untuk rasa sakit kronis begitu sederhana sehingga orang-orang tidak menyadarinya dan membiarkannya berlalu begitu saja. Salah satu teknik yang paling efektif adalah yang kita sebut metode plester di telapak kaki. Ya, pada awalnya mungkin terdengar aneh. Mengapa meletakkan plester di telapak kaki jika yang sakit adalah lutut saya? Dan jika saya merasa sakit di punggung saya? Pada awalnya, saya juga ragu. Namun setelah mencobanya sendiri dengan ribuan pasien, ini menjadi pendekatan pertama yang saya sarankan untuk mereka yang menderita rasa sakit kronis. Metode ini bukan sekadar rekomendasi kesehatan lainnya. Ini adalah penemuan luar biasa yang sudah mengubah hidup ribuan orang tua. Dan yang terbaik dari semuanya, mereka bisa mulai segera, dari kenyamanan rumah mereka, dan hanya membutuhkan 5 menit. Seorang pria berusia 83 tahun mengatakan kepada saya, "Dokter, saya menderita sakit punggung selama 2 dekade, tapi setelah meletakkan plester di telapak kaki saya, hanya dalam 2 minggu saya berhenti menggunakan tongkat. Istri saya tidak berhenti berkata bahwa saya terlihat lebih muda." Bagaimana bisa ada perubahan yang begitu mencolok? Alasan mengapa pengobatan modern seringkali tidak dapat mengatasi rasa sakit kronis adalah bahwa kebanyakan perawatan hanya fokus pada gejalanya, tanpa menangani penyebab mendasar masalahnya. Obat penghilang rasa sakit hanya meredakan rasa sakit sementara. Injeksi hanya mengurangi peradangan sebagian. Namun, mereka tidak dapat mengembalikan keseimbangan tubuh. Sebaliknya, metode plester di telapak kaki berbeda. Metode ini memanfaatkan jaringan koneksi penting dalam tubuh. Tubuh kita saling terhubung, dengan setiap bagian memengaruhi yang lainnya. Telapak kaki memainkan peran kunci sebagai pusat pengendalian tubuh secara keseluruhan. Hari ini saya akan menjelaskan secara rinci metode luar biasa ini. Jika Anda menonton video ini sampai akhir, Anda juga bisa terbebas dari rasa sakit dan memulai tahap baru dalam hidup Anda. Yang terbaik dari semuanya, metode ini hampir tidak memiliki efek samping, sangat terjangkau, dan siapapun bisa melakukannya tanpa kesulitan. Sekarang, mari kita mulai. Kisah menarik tentang plester di telapak kaki. Kisah pertama adalah tentang Jack Gray, seorang pria berusia 85 tahun yang tinggal di Yongin, Gyeonggi-do. Selama 25 tahun, ia menderita artritis pada lututnya. Ketika pertama kali datang ke klinik saya, ia berada di kursi roda. Kedua lututnya sangat meradang, dan tidak hanya ia tidak bisa berjalan, bahkan untuk berdiri pun ia merasakan sakit. Ia sudah menjalani 3 operasi dan menerima lebih dari 20 injeksi. Namun hasilnya selalu tidak memuaskan. Ia hampir putus asa. Pada saat itu, saya menjelaskan metode plester di telapak kaki padanya. Pada awalnya, tentu saja ia ragu. Mengapa meletakkan plester di kaki jika rasa sakitnya ada di lutut? Saya menjawab, cobalah hanya selama 3 minggu. Dan tepat 3 minggu kemudian, ketika ia kembali ke rumah sakit, penampilannya sangat membaik. Ia datang berjalan sendiri, tidak lagi di kursi roda. "Dokter, ini seperti keajaiban." Meskipun saya tidak merasakan perubahan pada awalnya, pada hari ke-10 rasa sakit di lututnya mulai berkurang secara signifikan, dan setelah 3 minggu, hampir hilang sama sekali. Sekarang saya berjalan 30 menit setiap pagi dan juga memiliki kebun kecil. Cucu-cucu saya tidak bisa mempercayainya. Mereka berkata bahwa kakek mereka terlihat lebih muda. Transformasi kakek ini tidak hanya dalam mengurangi rasa sakit, tetapi juga mengembalikan rutinitas sehari-hari yang sudah ditinggalkan selama 25 tahun. Merawat kebun, bermain dengan cucu-cucu, berjalan dengan istrinya. Semua kegiatan sehari-hari itu seperti keajaiban baginya. Salah satu contoh lainnya adalah Ibu Kate Black, yang berusia 72 tahun, yang tinggal di Seoul. Dia menderita hernia diskus pada punggungnya selama lebih dari 10 tahun. Suatu kali ia berkata, "Saya masuk rumah sakit dengan menggunakan tongkat,
Tetapi setelah menggunakan plester di telapak kaki hanya selama 3 hari, saya keluar berjalan tanpa tongkat. Bahkan dokter pun terkejut. Pada awalnya, ia ragu apakah plester di telapak kaki bisa mengurangi rasa sakit di punggungnya. Tetapi hanya dalam 3 hari ia merasakan perubahan signifikan. Kasus Ibu Park adalah salah satu yang menunjukkan perbaikan yang sangat cepat. Sebelum melanjutkan, ingat untuk memberi suka jika Anda menikmati video ini, dan berlangganan saluran kami untuk mendapatkan tips terbaik tentang cara menarik kekayaan dan kemakmuran ke dalam hidup Anda. Mari kita lanjutkan. Tentu, tidak semua orang mendapatkan hasil yang begitu cepat. Namun, lebih dari 80% pasien melaporkan perbaikan yang jelas dalam waktu 2 minggu. Bapak Paul Smith, yang berusia 79 tahun dan tinggal di Daegu, telah lama menderita nyeri pada bahu, terutama karena yang dikenal sebagai bahu beku, yang membuatnya bahkan sulit mengangkat tangan. Dia merasakan ketidaknyamanan saat mencuci rambut atau berpakaian, dan juga tidak bisa mengangkat cucu-cucunya saat mereka memintanya. Namun, setelah mulai menggunakan plester di telapak kaki, hanya dalam 2 minggu dia bisa menggerakkan tangan tanpa kesulitan. Sekarang dia bahkan bermain bulu tangkis dengan cucu-cucunya. Nyonya Natalie Payne, dari Guangzhou, menderita artritis rheumatoid selama lebih dari 40 tahun. Jari-jarinya bengkok dan sakit, yang membuatnya kesulitan melakukan tugas-tugas seperti menjahit atau menggunakan sumpit. Dokter di rumah sakit memberitahunya bahwa ini adalah penyakit yang harus dia hadapi selamanya. Bayangkan betapa memilukannya mendengar kalimat, seumur hidup. Setelah mengoleskan plester di telapak kakinya selama 3 minggu, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Sekarang Nyonya Natalie menjahit pakaian untuk cucu-cucunya dengan tangannya sendiri. Dia mulai menggunakan plester karena rasa sakit di lututnya, tetapi dia juga merasakan perbaikan yang signifikan pada ketidaknyamanan di sendi tangan, yang menunjukkan dampak luas dari plester di telapak kaki. Kasus-kasus ini bukan kebetulan belaka. Ribuan orang di seluruh negeri mengalami situasi serupa. Dari pasien yang saya tangani secara pribadi di klinik, sekitar 78% melaporkan pengurangan nyeri yang signifikan berkat terapi dengan plester yang diterapkan di telapak kaki. Dan apa yang mereka miliki dalam kesamaan? Pertama, mereka tidak menemukan perbaikan yang signifikan dengan pengobatan tradisional. Kedua, meskipun awalnya skeptis tentang penggunaan plester, mereka memutuskan untuk memberi kesempatan. Ketiga, sebagian besar orang merasakan perbaikan yang jelas hanya dalam 1 minggu. Keempat, manfaatnya terus terlihat selama lebih dari 3 bulan. Anda juga bisa merasakan hasil ini, sama seperti mereka yang sudah mencobanya. Yang penting adalah mengambil langkah pertama sekarang. Jadi, mengapa plester diterapkan tepat di telapak kaki? Bagaimana bisa plester yang ditempatkan di area ini meredakan ketidaknyamanan di punggung, lutut, atau bahu? Saatnya untuk mengungkapkan rahasia mengejutkan itu. Semua yang berhubungan dengan tubuh manusia saling terhubung melalui hubungan. Khususnya, telapak kaki bisa dianggap sebagai mikrokosmos yang berinteraksi dengan seluruh tubuh. Ini bukan hanya perbandingan, tetapi fakta yang didukung secara ilmiah. Di telapak kaki terdapat lebih dari 7.000 ujung saraf yang terhubung langsung dengan organ dan bagian tubuh yang berbeda. Ini berfungsi sebagai semacam pusat kontrol. Inilah alasan utama mengapa plester yang diterapkan di telapak kaki dapat memiliki efek pada area yang jauh seperti lutut atau punggung. Pengobatan tradisional timur telah menggunakan pengetahuan ini selama ribuan tahun melalui konsep refleksologi di telapak kaki. Merangsang titik-titik tertentu di area ini membantu fungsi area tubuh yang terkait. Misalnya, pusat telapak kaki terkait dengan tulang belakang, tepi dalam terkait dengan sisi tulang belakang, sisi-sisinya terkait dengan lengan dan kaki, dan daerah bawah jari terkait dengan bahu. Salah satu titik yang sangat penting adalah Yongcheon, yang terletak sedikit di atas pusat telapak kaki. Dalam pengobatan tradisional Tiongkok, titik ini dikenal sebagai R1 dalam meridian ginjal, dan dianggap memiliki fungsi penting dalam pengendalian rasa sakit dan peradangan di seluruh tubuh. Menerapkan plester di area ini membantu aliran qi, atau energi vital, dan berkontribusi untuk mengurangi proses inflamasi, terutama pada otot dan sendi. Dari perspektif pengobatan barat, telapak kaki juga memiliki pentingnya khusus, karena memiliki 3 karakteristik utama. Mewakili baik titik akhir maupun titik awal aliran darah.
Karena terletak di area yang paling jauh dari jantung, ini adalah tempat darah cenderung terhenti sebelum memulai perjalanan kembali. Meningkatkan sirkulasi di area ini membantu sirkulasi yang lebih baik di seluruh tubuh. Karena pengaruh gravitasi, racun sering terkonsentrasi di kaki. Dengan mengaktifkan area ini, pengeluarannya dipermudah, yang membantu mengurangi peradangan umum di tubuh. Kulit di telapak kaki tipis, yang mempermudah penyerapan bahan-bahan dari plester. Ini sangat terlihat di area Yongcheon, yang memiliki lapisan lemak subkutan minimal dan konsentrasi pembuluh darah yang tinggi, memungkinkan komponen plester diserap dengan cepat dan menyebar ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah. Zat aktif seperti kapsaisin, asam salisilat, dan mentol dengan mudah menembus kulit yang tipis, bekerja langsung pada area yang terpengaruh oleh rasa sakit atau peradangan. Sebuah studi yang dilakukan pada tahun 2022 oleh para peneliti dari Universitas Tokyo menunjukkan bahwa dengan merangsang telapak kaki, ketegangan di area tubuh lainnya dapat dikurangi berkat koneksi jaringan fascia. Jaringan ini terdiri dari jaringan yang melapisi seluruh tubuh, yang memungkinkan penerapan tekanan pada satu titik menghasilkan efek di daerah yang berbeda. Selain itu, rangsangan ini meningkatkan produksi endorfin, zat alami yang membantu meredakan rasa sakit. Penelitian tambahan mengungkapkan bahwa konsentrasi endorfin dalam darah meningkat hingga 40% hanya 15 menit setelah merangsang telapak kaki. Inilah sebabnya mengapa banyak orang merasakan perasaan kesejahteraan secara umum setelah menggunakan tambalan ini di kaki mereka. Alasan kuat lainnya untuk menerapkan tambalan di telapak kaki adalah kemampuannya untuk meningkatkan sirkulasi darah. Di antara bahan-bahannya terdapat kapsaisin, zat yang melebarkan pembuluh darah dan merangsang aliran darah. Akibatnya, aliran oksigen dan nutrisi ke jaringan meningkat, yang berkontribusi pada perbaikan dan regenerasi mereka. Proses ini sangat bermanfaat bagi sendi, karena aliran darah di area tersebut biasanya terbatas, dan meningkatkan pasokan ini bisa sangat penting untuk meredakan rasa sakit. Selain itu, asam salisilat yang ada dalam tambalan memiliki sifat antiinflamasi yang kuat, mirip dengan aspirin, yang membantu mengurangi peradangan tubuh. Mentol, di sisi lain, memberikan sensasi menyegarkan instan yang mengurangi persepsi rasa sakit dan memberikan kelegaan cepat. Dari sudut pandang ilmu pengetahuan dan pengobatan tradisional, telah terbukti jelas keefektifan tambalan di telapak kaki. Namun, ada satu hal yang penting, semua manfaat ini bergantung pada cara penerapan dan penggunaan yang benar. Tidak akan memberikan dampak yang sama jika ditempatkan di sembarang tempat. Sangat penting untuk memilih lokasi yang tepat, waktu yang tepat, dan jenis tambalan yang sesuai. Lalu, langkah apa yang harus kita ikuti? Saya akan menjelaskan prosedur spesifik. Anda dapat menyiapkan kertas dan pena untuk mencatat atau cukup menyimpan video ini. Hal terpenting adalah Anda mempraktikannya malam ini juga. Pertama, saya akan menunjukkan dengan jelas titik-titik yang tepat di mana Anda harus menempatkan tambalan sesuai dengan area yang terasa sakit. Untuk nyeri pada lutut, tempatkan tambalan di bagian tengah telapak kaki, sedikit ke arah tumit. Titik ini dikenal sebagai goal heel. Perhatikan hal berikut. Jika Anda merasa sakit pada satu lutut, penting untuk menempatkan tambalan di kedua kaki untuk hasil yang lebih baik. Nyonya Natalie Myeongja menyebutkan bahwa pada awalnya dia hanya mengaplikasikan pada kaki yang sakit, tetapi ketika menggunakannya di kedua kaki, hasilnya jauh lebih efektif. Untuk meredakan nyeri punggung bawah, tempatkan tambalan di tengah telapak kaki. Saat membengkokkan jari kaki, Anda akan merasakan cekungan di area tersebut, dan titik ini dikenal sebagai Yongcheon heel. Jika Anda menderita hernia diskus atau nyeri punggung bawah, fokuskan pada titik ini. Anda juga bisa menambahkan tambalan lain di bagian tengah tumit untuk meningkatkan efektivitasnya. Tuan Lee Taijun berbagi bahwa nyeri punggungnya yang telah diderita selama 20 tahun membaik secara signifikan dalam waktu 2 minggu, dan ia bisa berjalan tanpa tongkat. Untuk meredakan nyeri pada bahu, tempatkan tambalan tepat di bawah jari kaki besar dan juga di bawah jari kelingking. Jika Anda menderita frozen shoulder atau kapsulitis adhesif, disarankan untuk menggunakan tambalan yang sedikit lebih besar di kaki yang sesuai dengan sisi bahu yang sakit untuk hasil yang lebih baik. Tuan Chai Byung-ho sangat puas dan mengatakan bahwa setelah 3 minggu, ia sudah bisa bermain bulu tangkis dengan cucunya, sesuatu yang sebelumnya tidak bisa ia lakukan karena ia bahkan tidak bisa mengangkat tangannya untuk menyentuh kepala.
Untuk meredakan nyeri pada leher, tempatkan tambalan sekitar 2 cm ke dalam dari ruang antara jari kedua dan ketiga kaki, menuju telapak kaki. Ini sangat bermanfaat bagi mereka yang mengalami kekakuan leher akibat penggunaan ponsel yang berlebihan. Sebelum menerapkan tambalan, penting untuk mengikuti langkah sebelumnya. Bersihkan kaki Anda dengan baik dan pastikan untuk mengeringkannya sepenuhnya. Jika Anda merendamnya dalam air hangat selama sekitar 5 menit, Anda akan merangsang sirkulasi darah dan meningkatkan efek dari tambalan tersebut. Jika masih ada sisa kelembapan, tambalan tidak akan menempel dengan baik atau bekerja secara efektif, jadi sangat penting untuk mengeringkannya dengan handuk. Jenis tambalan apa yang harus Anda gunakan? Hampir semua tambalan yang dijual di apotek efektif. Disarankan untuk memilih produk yang mengandung bahan-bahan berikut. Capsai Cina, mendukung peredaran darah dan meredakan rasa sakit. Asam salisilat, memiliki efek antiinflamasi yang signifikan. Mentol, memberikan sensasi menyegarkan dan meredakan rasa sakit secara instan. Ekstrak tanaman alami, mengurangi efek samping dan memperpanjang durasi manfaat. Cukup beritahu apoteker bahwa Anda membutuhkan plester untuk meredakan nyeri otot atau sendi, dan mereka akan menyarankan yang paling sesuai. Saya akan merekomendasikan produk. Tidak perlu mahal. Yang penting adalah bahan-bahannya dan area aplikasi. Kapan dan berapa lama harus digunakan? Ini penting. Ingatlah bahwa waktu terbaik untuk mengaplikasikannya adalah sebelum tidur. Selama malam hari, tubuh masuk ke dalam proses pemulihan, yang memudahkan penyerapan dan kerja bahan-bahan plester dengan lebih efisien. Disarankan untuk mengaplikasikannya antara pukul 9 dan 10 malam. Dianjurkan untuk membiarkannya antara 8 hingga 12 jam. Gunakan sebelum tidur dan lepas saat bangun. Hindari membiarkannya lebih dari 24 jam karena bisa menyebabkan iritasi pada kulit. Mengenai frekuensi penggunaan, selama minggu pertama, idealnya digunakan setiap malam. Setelah itu, Anda bisa mengaplikasikannya setiap 2 hari. Sebagian besar orang mulai merasakan perubahan antara hari ketiga dan keempat, tetapi untuk nyeri yang menetap, penting untuk menggunakannya secara konsisten selama minimal 3 minggu untuk hasil yang maksimal. Nenek Huang Miong mengatakan, awalnya, saya tidak merasakan banyak perbedaan dalam 3 hari pertama. Saya hampir menyerah, tetapi mulai hari kelima, saya benar-benar melihat perubahan. Sekarang, setelah 3 bulan penggunaan, rasa sakit hampir hilang. Penting bagi beberapa orang untuk mengambil tindakan pencegahan tambahan. Jika Anda menderita diabetes, pastikan untuk memeriksa kaki Anda secara rinci setiap hari. Jika Anda mengalami kemerahan atau gatal, hentikan penggunaan segera dan konsultasikan dengan dokter. Jika kulit Anda sensitif, lakukan uji coba pada area kecil terlebih dahulu. Dan jangan pernah mengaplikasikannya pada luka terbuka. Selain itu, saya ingin berbagi beberapa kebiasaan sederhana yang dapat meningkatkan efek plester. Dari sekarang, penting untuk Anda memperhatikan, karena tips ini bisa menggandakan efektivitasnya. Pertama, pastikan untuk minum cukup air. Mengonsumsi lebih dari 8 gelas sehari membantu distribusi komponen plester ke seluruh tubuh dan membantu menghilangkan racun. Banyak orang dewasa yang tidak cukup minum air, yang sangat mengurangi efeknya. Minumlah 1 gelas air dengan setiap makan, ditambah 1 gelas di pagi hari, 1 di sore hari, dan 1 lagi di malam hari. Kedua, putar pergelangan kaki saat bangun tidur. Saat duduk di tempat tidur, putar setiap pergelangan kaki 10 kali ke kanan dan kemudian ke kiri. Ini adalah latihan yang tidak memakan waktu lebih dari 1 menit, tetapi membantu peredaran darah di kaki dan meningkatkan efek plester. Ketiga, lakukan jalan kaki ringan. Bergeraklah sebanyak yang bisa Anda lakukan sesuai dengan rasa sakit, itu adalah obat terbaik. Mulailah dengan 5 menit dan tingkatkan secara bertahap. Menggunakan plester bersamaan dengan jalan kaki akan mempercepat proses penyembuhan 2 kali lipat. Jadi, sudah tahu apa langkah selanjutnya? Berikut adalah ringkasannya. Cuci kaki dan keringkan dengan sempurna. Tempelkan plester pada area yang terasa sakit. Biarkan selama 8 hingga 12 jam dan lepas saat bangun. Selama minggu pertama, gunakan setiap malam. Setelah itu,
Aplikasikan setiap 2 hari. Pastikan untuk tetap terhidrasi dan lakukan olahraga ringan. Dengan mengikuti 5 langkah sederhana ini, Anda akan merasakan perbaikan yang signifikan dan bisa mengatasi rasa sakit. Apakah Anda tertarik mengetahui testimoni nyata dari orang-orang yang mengalami perubahan besar berkat ini? Di bagian berikutnya, saya akan menunjukkan kisah-kisah luar biasa dari individu yang mengalami transformasi total di telapak kaki mereka. Kisah-kisah yang benar-benar menginspirasi menunggu Anda. Mulai saat ini, saya akan berbagi pengalaman asli dari pasien-pasien yang saya temui langsung di ruang perawatan. Dengarkan bagaimana hidup mereka berubah dan bayangkan masa depan yang juga bisa Anda capai. Transformasi ini ada di tangan Anda. Tuan Lee Sang-cheol, penduduk Busan, bekerja sebagai sopir bus selama 35 tahun sebelum pensiun. Selama itu, ia menderita nyeri hebat akibat hernia pada tulang belakang. Ia tidak bisa duduk lebih dari 10 menit. Sebuah resonansi menunjukkan bahwa dia memiliki. Setelah menggunakan plester secara teratur di telapak kaki selama 2 bulan, dia merasakan perbaikan yang luar biasa. Sekarang dia bisa duduk lama dengan pancingannya, dan aktivitas favoritnya adalah pergi ke laut setiap akhir pekan bersama cucunya. Meskipun ada anjuran medis untuk menghindari aktivitas berat, ia bahkan mulai berjalan santai di jalur-jalur. Seperti yang terjadi pada pria ini, plester untuk telapak kaki tidak hanya meredakan nyeri, tetapi juga bisa mengubah kualitas hidup secara drastis. Segera kamu akan merasakan perubahan itu juga. Tuan Jeng Byung-ho, yang berusia 81 tahun dan berasal dari Jinju, mengabdikan seluruh hidupnya untuk bertani. Karena stenosis tulang belakang, hampir tidak mungkin baginya untuk berjalan. Setelah hanya berjalan sekitar 100 meter, kakinya mati rasa dan dia perlu beristirahat. Ketika anaknya menyarankan untuk membelikannya kursi roda, dia tidak bisa membayangkan betapa memalukannya itu baginya. Dia berpikir, apakah ini yang menungguku setelah bekerja seumur hidup di ladang? Namun, setelah menggunakan plester di telapak kaki secara teratur selama 3 minggu, Tuan Jeng merasakan transformasi yang luar biasa. Sekarang dia berjalan setengah jam setiap hari, menikmati membaca, dan telah kembali merawat kebunnya. Siapa yang menyangka plester sederhana bisa menghasilkan perubahan yang begitu nyata, ujarnya sambil tertawa. Semua teman-temanku juga menggunakannya. Bahkan habis di toko dekat lingkungan kami. Saya melakukan sebuah studi dengan 100 peserta dan hasilnya sangat mengejutkan. 78% melaporkan merasa lebih sedikit sakit. 65% mengatakan tidur malam mereka meningkat secara signifikan. 82% mengomentari bahwa tingkat aktivitas harian mereka meningkat. Dan 91% menyatakan akan merekomendasikannya kepada orang lain tanpa ragu. Salah satu episode yang paling emosional terjadi di panti jompo di Gwangju. 5 penghuni yang membutuhkan kursi roda diberi plester di telapak kaki mereka selama 6 minggu. Akibatnya, 3 dari mereka berhasil berjalan dengan bantuan alat bantu jalan, dan 1 bahkan bisa bergerak sendiri, meski hanya untuk jarak pendek. Kepala pusat tersebut berkomentar, mereka tidak hanya merasakan perbaikan fisik. Ekspresi mereka berubah total. Mereka beralih dari sikap, semuanya sudah berakhir, menjadi harapan baru, masih ada kemungkinan. Manfaat sejati dari plester ini tidak hanya terletak pada pengurangan rasa sakit, tetapi juga pada kemungkinan untuk mendapatkan kembali hidup yang tampaknya hilang. Kegiatan yang telah ditinggalkan, persahabatan yang terlupakan, tempat-tempat yang tidak bisa lagi dikunjungi, semua itu kini dapat diakses kembali. Kamu juga bisa merasakan transformasi ini, seperti orang-orang yang saya ceritakan. Karena itu, saya memohon dengan tulus agar kamu mencobanya malam ini, tepat sebelum tidur. Pikirkan bagaimana kamu bisa berubah dalam hanya 3 minggu. Mungkin ini bisa mengubah hidupmu sepenuhnya. Untuk kesimpulannya, saya akan membagikan beberapa kebiasaan yang dapat memaksimalkan manfaat dari plester untuk telapak kaki, bersama dengan jawaban untuk beberapa pertanyaan umum. Jika kamu tetap di sini sampai akhir, saya akan mengungkapkan beberapa trik rahasia untuk meningkatkan efektivitasnya, bahkan menggandakannya atau melipat gandakannya. Dengan informasi ini, mungkin kamu bisa mengurangi kebutuhan untuk sering mengunjungi rumah sakit. Meskipun plester sudah memberikan hasil yang sangat baik dengan sendirinya, jika dipadukan dengan kebiasaan tertentu,
efeknya bisa jauh lebih kuat. Saran-saran ini berasal dari pengalaman saya merawat ribuan pasien selama lebih dari 3 dekade. Pertama, sangat penting untuk tetap terhidrasi dengan baik. Saya sarankan untuk minum setidaknya 8 gelas air sehari. Ini sangat penting bagi orang dewasa yang lebih tua, karena mereka cenderung tidak merasa haus dan seringkali tidak cukup minum. Air memainkan peran penting dalam memastikan bahwa komponen plester tersebar dengan baik di tubuh. Jika tidak cukup air dikonsumsi, efektivitas plester bisa berkurang secara signifikan. Nyonya Park Sanja, yang berusia 81 tahun, penduduk Jinju, Provinsi Gyeongnam, mengatakan, "Sejak saya mulai minum lebih banyak air, seperti yang disarankan, saya melihat peningkatan besar dalam hasil plester. Sekarang, sebelum tidur, saya sudah terbiasa meletakkan plester dan minum segelas air." Kedua, memilih diet antiinflamasi sangat bermanfaat. Menambahkan makanan seperti jahe dan kunyit, yang dikenal karena efek antiinflamasinya, selain ikan kaya omega 3, seperti makrel, jack makrel, atau sarden, yang merupakan sumber antioksidan yang sangat baik. Juga disarankan untuk mengonsumsi buah beri, sayuran berdaun hijau, kacang-kacangan, dan minyak zaitun. Selain itu, disarankan untuk mengurangi konsumsi makanan tertentu seperti gula rafinasi, tepung, produk olahan, daging olahan, dan makanan yang mengandung lemak trans. Tuan Chai Dongcheol, seorang pria berusia 79 tahun dari Seoul, mengalami transformasi yang luar biasa setelah mengadopsi diet antiinflamasi bersama dengan penggunaan plester di telapak kaki. Setelah mengubah pola makan dan mulai menggunakan plester, saya merasakan hasilnya meningkat pesat. Sekarang, saya hampir tidak perlu lagi mengonsumsi obat pereda nyeri. Ketiga, peregangan di pagi hari benar-benar efektif. Hanya dengan 5 menit peregangan dasar sebelum memulai hari, saya bisa mempertahankan manfaat dari plester. Latihan berikut sangat dianjurkan. Rotasi pergelangan kaki, putar setiap pergelangan kaki perlahan sebanyak 10 kali searah jarum jam dan 10 kali berlawanan arah jarum jam. Peregangan jari kaki, tekuk dan luruskan jari-jari kaki 10 kali. Pijat telapak kaki, gulung perlahan bola tenis atau bola golf di bawah telapak kaki. Nyonya Lee Jeng-suk, 72 tahun, warga Ulsan, berkata, "Dengan hanya meluangkan 5 menit setiap pagi untuk memutar pergelangan kaki dan memijat telapak kaki, saya merasakan efek plester bertahan jauh lebih lama. Saya hampir tidak lagi merasakan nyeri di lutut." Keempat, berjalan dengan benar juga memainkan peran penting. Berjalan ringan selama 20 hingga 30 menit setiap hari membantu sirkulasi dan mengencangkan otot. Jika dikombinasikan dengan penggunaan plester, efeknya akan lebih terasa. Mulailah dengan hanya 5 menit per hari dan tingkatkan secara bertahap. Tuan Natalie Yang Ho, 76 tahun, warga Busan, berbagi. "Awalnya saya hanya berjalan beberapa langkah ke pintu rumah saya, tetapi sekarang saya berjalan selama 30 menit di pantai setiap hari. Nyeri punggung saya hampir hilang." Menggunakan plester dan berjalan bersama-sama benar-benar memperkuat efeknya. Kelima, penting untuk menjaga postur tubuh yang tepat saat tidur. Jika Anda mengalami nyeri punggung atau lutut, tidur menyamping dengan bantal di antara kedua kaki dapat membantu. Jika leher terasa tidak nyaman, gunakan bantal yang memberikan dukungan baik pada tulang leher. Sekarang kami akan menjawab beberapa pertanyaan umum. Apakah plester bisa menyebabkan efek samping? Secara umum, plester aman digunakan. Namun, orang dengan kulit sensitif mungkin mengalami gatal atau kemerahan. Jika ini terjadi, segera lepaskan dan coba tempelkan di area yang lebih kecil setelah 2 hari. Jika ketidaknyamanan berlanjut, hentikan penggunaannya. Terutama jika Anda menderita diabetes, periksa kaki Anda setiap hari. Jika Anda melihat perubahan pada kulit, hentikan penggunaan dan konsultasikan dengan dokter. Apakah ada alternatif selain plester? Ya, memijat telapak kaki dengan minyak esensial seperti peppermint, eucalyptus, atau lavender juga bisa sangat membantu. Ini sangat bermanfaat jika dilakukan setelah merendam kaki dalam air hangat sebelum tidur. Namun, efeknya mungkin tidak sekuat plester. Kapan efeknya mulai terasa?
Umumnya, orang mulai merasakan perubahan dalam 3 hari hingga 1 minggu. Namun, jika rasa sakitnya menetap, pemulihan total dapat memakan waktu antara 3 minggu hingga 3 bulan, tergantung pada kondisi masing-masing individu. Kuncinya adalah konsistensi. Plester mana yang terbaik? Plester yang mengandung capsaicin, salisilat, atau mentol cukup efektif. Di apotek, Anda dapat meminta plester untuk meredakan nyeri sendi atau otot. Tidak perlu membeli yang mahal. Bisakah saya menggunakan plester bersama obat saya? Ya, Anda dapat menggunakannya bersamaan dengan obat yang sedang Anda konsumsi. Banyak pasien berhasil mengurangi jumlah obat setelah mulai menggunakan plester. Namun jangan hentikan obat Anda tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter. Terakhir, sepatah kata tulus untuk Anda yang telah membaca sampai sini. Rasa sakit tidak hanya terbatas pada ketidaknyamanan fisik. Itu juga memengaruhi kemampuan kita untuk menikmati hidup, merasakan kebahagiaan, dan menemukan makna dalam hidup. Jangan katakan pada dirimu sendiri, "Aku sudah tua, hanya bisa pasrah." Jika kamu menerapkan apa yang telah kamu pelajari hari ini, kamu tidak hanya bisa meredakan rasa sakit, tetapi juga menemukan kembali semangat hidup yang sejati. Salah satu pasienku berkata, ketika rasa sakit itu hilang, keinginan untuk hidupku kembali. Dengan sepenuh hati, aku berharap kamu juga mengalami hari seperti itu. Mulailah hari ini juga. Sebelum tidur malam ini, tempelkan plester di telapak kakimu. Dan jangan lupa untuk membagikan informasi berharga ini kepada orang-orang tercinta yang menderita nyeri. Kamu bisa saja mengubah hidup seseorang. Aku juga sudah mencobanya dan hasilnya sangat baik. Jika kamu punya pertanyaan seperti, plester mana yang paling direkomendasikan, atau ingin berbagi pengalaman, semuanya akan sangat dihargai. Aku akan dengan senang hati menjawab satu persatu. Terima kasih.